bahkan support dari awal ketika usaha jatuh itu dapat support dari ibu dan betul-betul berkesan sekali. Ya, nama saya Arya Nirwansyah. Saya asli Parepare. Usia sekarang itu 29 tahun. Pertama awal saya merintis itu tahun 2021 April. Awal mula merintis ini, awalnya saya jual pentolan. Nah, setelah saya jual pentolan, ada teman dari luar kota yang tawari jualan es krim. Akhirnya saya coba-coba dan ternyata usaha es krim ini penghasilannya bagus ketimbang usaha pentolan dan menurut saya es krim ini tidak ribet, tidak ada buat adonan lagi, langsung jadi awalnya itu saya yang pertama merintis di Parepare. Awalnya saya yang jual keliling. Nah, setelah jual keliling akhirnya saya berani untuk merekrut tim satu persatu. Awalnya saya sendiri, sekarang sudah ada sekitar 6 tim yang keliling. Pertama saya jualan es krim, jujur ya, saya merasa malu, saya merasa minder. Jadi pertama saya jualan es krim itu tidak di kota Parepare. Saya jualan es krim itu di luar kota selama 4 bulan. Karena saya jujur, saya malu ketemu teman-teman pada saat jualan es krim. Apalagi saya punya banyak teman gitu. Kalau masalah harga, itu sudah ada harga, saya mengikut harga umum. Harganya 2.000 dan 5.000. Saya nongkrong itu di kota Sidrap awalnya, bukan di kota Parepare. Jadi kalau tentang strategi saya itu yang pertama saya cari anak-anak, biasanya jam istirahat sekolah atau pulang sekolah. Terus yang kedua saya cari acara-acara pernikahan, entah itu pengantin, hakikah, atau acara-acara ulang tahun. Terus yang ketiga pada saat sore itu saya masuk di kampung-kampung atau perumahan-perumahan. Kalau mengatur tim sebenarnya tidak terlalu mengatur karena asalkan mereka tahu mereka buka atau ambil es krim, mereka angkat ke gerobaknya, mungkin seperti itu saja yang mereka lakukan. Kalau untuk sistem sekarang sebenarnya sistemnya belum terlalu bagus. Kalau merasa gagal ya, kayaknya sampai sekarang sih kadang saya merasakan perasaan itu. Seperti kalau misalnya tim saya pakai uang usaha untuk kebutuhannya, kadang saya mau larang tapi mereka juga butuh. Itu yang pertama. Terus tim-tim juga mau kasbon, ya saya kadang larang mereka kasbon, tapi di lain sisi kebutuhan mereka juga butuh, walaupun mereka bayar sendiri ya. Terus saya juga kadang merasa gagal ketika penjualan teman-teman kurang, karena mungkin opsi-opsi lokasi yang masih sedikit yang mereka tahu. Itu ya. Kalau untuk sekarang bagaimana cara sikapi, itu biasa saya untuk yang kasbonnya ya. Untuk kasbonnya biasa saya kasih jangka waktu, misalnya seminggu harus terbayar. Terus kalau untuk yang lokasi-lokasi, saya kadang berikan mereka map. Saya ada titik mapping untuk lokasinya. Jadi saya kasih map bahwa di sini lokasinya bagus, coba ke sana. Gitu. Yang pertama tentu standar untuk menentukan lokasi itu yang pertama harus disurvei sendiri. Jadi saya sebagai owner awal merintis saya keliling juga. Yang pertama saya lihat, oh lokasi ini banyak anak-anak dan ternyata banyak juga yang beli. Di situ saya kasih map. Terus selain itu BTN yang potensial
saya juga berikan kepada mereka bahwa di sini kayaknya potensial setelah saya menjual sendiri biasa. Tantangan terbesar untuk saat ini lagi-lagi masalah yang pertama adalah, bukan masalah sih sebenarnya. Yang pertama adalah tantangannya itu kompetitor. Karena banyaknya penjual es krim yang ada di Parepare itu yang menjadi kompetisi bagi kami. Kalau untuk strategi menghadapi yang seperti itu, ya kami hanya sekedar pasrah sih untuk saat ini. Kami lebih ke ya keluar saja dulu jualan. Kalau teman-teman omsetnya turun, besoknya keluar saja jualan. Insya Allah kalau misalnya mereka konsisten dan mereka sudah tahu lokasi-lokasi yang strategis, penghasilan mereka bisa naik. Itu momen-momen yang berat itu pada saat saya merintis. Itu yang pertama modal tipis. Terus ketika saya jualan itu mesin motor mati. Waduh, di situ saya merasa kayaknya ini bukan passion saya, bukan bisnis saya ini. Jadi saya kadang berhenti saja deh, karena sudah tidak ada modal untuk perbaiki motor awalnya, awal-awal merintis. Yang paling membekas ketika kehabisan es krim di saat butuh. Awalnya saya memulai dengan kulkas yang kecil, freezer yang kecil, yang cuma bisa nampung tidak sampai 10 ember. Di situ pada saat habis, itu ada jam-jam supplier datang, dan pada saat habis itu supplier belum datang. Di situ kadang kritis, jadi saya harus keluar kota ambil es krim lagi. Hari apes sebenarnya untuk saat ini paling pada saat hujan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, hari apes itu menurut saya pada saat motor atau kendaraan itu lagi bermasalah. Wah, itu apes sekali itu, karena sudah tidak bisa jualan pada saat itu. Itu dulu yang bikin saya ini dapat titik terbawah itu pada saat tim-tim pada minta kasbon sih sebenarnya. Jadi ada sekitar 4 orang yang kasbon sampai 800.000 per orang, dan pada saat itu saya mau mutar modal dan teman-teman tidak bisa bayar kasbonnya. Jadi saya kadang mikir, waduh kayaknya ini sudah titik paling berat, ini sudah tidak bisa mutar modal, kayaknya harus tutup. Itu sebenarnya yang jadi tantangan besar. Kalau yang buat saya bertahan itu karena saya berada di lingkungan teman-teman yang betul-betul mensupport. Terus yang buat saya bertahan juga ini karena saya orangnya tipe orang yang belajar. Jadi saya harus bangkit, saya harus belajar lagi apa yang harus diperbaiki. Akhirnya saya perbaiki sistem dan keuangan, manajemen keuangan juga. Akhirnya saya juga bergabung di komunitas-komunitas wirausaha, dan saya juga mencari teman-teman yang pernah mengalami kondisi seperti saya ini, dan akhirnya terbentuklah sistem yang pada saat ini lumayan sudah bisa bertahan. 3 pelajaran besar di usaha kami itu, 1 sabar, 2 konsisten, dan ketiga jujur. Nah, sabar di sini itu ketika dapat trouble dalam usaha itu kita harus sabar hadapi. Terus yang kedua itu jujur. Jujur itu kalau konsep kami itu ketika menggunakan keuangan usaha, kalau memakai uang usaha itu harus jujur, dan itu terhitung sebagai hutang sih, dan harus dikembalikan. Konsisten yang dijalani di usaha itu ketika tim tidak keluar jualan, kami sebagai owner juga keluar jualan. Ketika tim tidak mampu atau tidak hadir untuk bikin kerupuk, maka kami sebagai owner itu juga keluar atau bikin kerupuk.
Untuk anak muda yang mau memulai usaha jual es krim keliling, itu yang pertama kalau bisa langsung eksekusi saja. Jangan pakai mikir, langsung eksekusi. Terus gengsinya atau malunya itu simpan di belakang. Gengsi dan malu itu tidak bikin kenyang. Gengsi dan malu itu hanya penghambat rezeki. Jadi kalau saya mulai saja itu. Ya, momen yang bikin senang itu pada saat ada orang beli. Ada anak-anak datang dengan cerianya, Mas, 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 saya mau beli. Wah, itu momen yang paling ceria. Atau ada ibu-ibu tiba-tiba datang, Mas, saya borong satu gerobak berapa? Itu momen yang paling bahagia kalau misalnya pada saat jualan. Wah, betul, langsung capeknya itu langsung hilang. Apalagi pada saat itu langsung terima cash. Waduh. Dalam perjalanan menjual es krim, saya itu bisa melakukan komunitas di luar, ya saya bisa zumba sambil olahraga. Pokoknya jadi olahragaku, jadi juga kerjaku. Jual es krim ini sangat santai, bisa kumpul-kumpul sama teman dan segala macam. Pokoknya is the best deh untuk es krim. Saya cuman mau berterima kasih sekali karena mereka masih mendukung sampai sekarang, masih mensupport untuk usaha itu. Lebih tepatnya ke ibu sih sebenarnya, karena ibu masih mensupport sampai sekarang. Bahkan support dari awal ketika usaha jatuh itu dapat support dari ibu. Dan betul-betul berkesan sekali. Karena ya begitu tadi, karena ketika lelah pulang dari jual keliling, pada saat awal-awal merintis, ibu yang merapikan semua barang-barangnya, ibu yang merapikan memasukkan semua es-esnya di freezer, dan ibu yang membantu semua perkakas-perkakasnya pada saat membersihkan barang itu. S1 saya itu sebenarnya saya agak telat sampai 7 tahun. Kenapa? Karena saya merantau di luar kota. Nah, S2 saya itu di ekonomi syariah, itu cum laude atau 4 semester. Nah, sekarang di S3 saya baru selesai semester 1, sekarang lanjut semester 2. Bagi kami S3 itu gelar di atas kertas saja, tapi pengaplikasiannya itu sebenarnya ada di lapangan. Dari rasa sabar, dari rasa syukur ketika kami dapat recehan, dan masih banyak lagi. Visi hidup kami itu, kami punya motivasi, itu kami ingin seperti Salah Atia dari Mesir sebenarnya, di mana beliau adalah seorang pengusaha yang sukses dan bergelar sarjana juga, insinyur, dan itu cita-cita kami, memiliki gelar juga salah satunya, terus seorang pedagang dan membuka banyak lapangan kerja. Ketika saya sudah jadi dokter, Neskrim tetap harus jalan, bahkan harus lebih luas lagi. Visi kami ke depannya itu, rencana kami mau buat usaha es krim keliling ini berada di setiap wilayah, terutama wilayah Ajata Parang, wilayah Parepare, Pinrang, Sidrap, Enrekan, dan Baru. Itu visi 5 tahun kami ke depannya. Dari Aryani Ruansyah kita belajar, tidak harus menunggu sempurna untuk mengejar sebuah mimpi. Can he find his dream?